Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Anjan Larasati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya terkait pendidikan inklusif. Menurut teman-teman, apa sih pendidikan inklusif itu? Nah, jadi pendidikan inklusif itu adalah sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan untuk mendapatkan pembelajaran secara bersama-sama. Nah, di sini ada 3 jenis pendidikannya. Yang pertama ada pendidikan segregatif, kemudian ada pendidikan integratif, dan yang terakhir ada pendidikan inklusif. Nah, lalu apa pengertian dari masing-masing tersebut? Jadi, pendidikan segregatif adalah pendidikan yang memilah antara anak ABK dengan anak reguler, tidak hanya dari tempat ataupun lokasi saja, tetapi sistem penyelenggaraannya. Kemudian, apa pengertian dari pendidikan integratif? Jadi, pendidikan integratif adalah memilah antara anak ABK dengan anak reguler dalam satu sekolah. Tapi dalam hal ini tidak dapat pendidikan secara layak karena kurangnya tenaga pendidikan untuk pengetahuannya. Kemudian meninggalkan pendidikan integratif. Lalu apa pendidikan inklusif itu? Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan yang istimewa atau tertutup dengan sekolah lainnya. Contohnya seperti homeschooling, seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam ABK. Teman-teman ada yang tahu nggak macam-macam ABK? Nah, yang pertama itu ada tunagrahita, kemudian ada tunalaras, kemudian ada tunadaksa, kemudian ada tunarungu, tunanetra, kesulitan belajar, autis, ADD, dan ADHD. Lalu macam karakteristik masing-masing tersebut apa? Oke, yang pertama saya akan jelaskan terkait tunagrahita. Nah, pada hal ini tunagrahita itu tidak bisa mengurus dirinya dan cenderung banyak mengeluarkan ludah dari mulutnya. Selanjutnya ada tunalaras, di mana adanya sikap membangkang dan sering melanggar aturan. Kemudian ada tunadaksa. Nah, tunadaksa ini kesulitan dalam geraknya. Nah, pada jari-jarinya itu sukar untuk digerakkan dan ada beberapa anggota badannya yang kurang lengkap atau mungkin kurang sempurna seperti itu. Selanjutnya adanya tunarungu. Tunarungu ini sukar berbicara dan ketika berbicara itu sangat ribet gitu dan banyak menggunakan isyarat. Ucapannya juga tidak jelas seperti itu. Kemudian tunanetra. Nah, berbeda dengan tunanetra. Jika tunanetra lebih kepada mata, dia lebih sering menggerakkan kedua bola matanya seperti itu dan tidak bisa mampu melihat. Meninggalkan dari beberapa tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, tunarungu, dan tunanetra, selanjutnya ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada disleksia, adanya kesulitan membaca, kemudian ada disgrafia, kurang kemampuan dalam mengekspresikan perasaannya, kemudian yang terakhir ada diskalkulia yang mempengaruhi mata pelajaran matematika. Dan ada juga ADD. Nah, ADD ini berbeda, adanya kurang perhatian atau mungkin di dalam keluarganya tidak perhatian sehingga terjadilah anak tersebut menjadi pendiam seperti itu. Kemudian ada ADHD. ADHD ini anaknya super hiperaktif seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama adanya partisipasi orang tua. Nah, dalam hal ini peran orang tua itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak, baik intelektual, kemudian moralnya. Dan yang kedua ada sistem dukungan sekolah. Yang ketiga ada pusat layanan klinis. Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan para peserta didik, kemudian ada UKGS, ada P3K dan P3P. Kemudian yang terakhir adanya pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, yaitu siswa dengan siswa lain saling berhubungan. Nah, kemudian ada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama itu ada sistem penyelenggaraan, yang kedua ada identifikasi dan asesmen. Identifikasi ini lebih kepada proses gejala peserta didik. Kemudian jika asesmen itu lebih kepada bagaimana proses menampakkan, menyebutkan, kemudian menyampaikan, dan melibatkan, seperti itu. Selanjutnya ada GPK atau pendidikan yang diambil ketika guru tersebut sekolah. Kemudian ada desain kurikulum pendidikan. Nah, desain yang digunakan di sini adalah desain kurikulum reguler. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, jika evaluasi pembelajaran ini lebih kepada
seberapa persenkah atau seberapa berhasilkah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada konsep Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada Ingarsa, kemudian ada Ing Media, dan Tutwuri Handayani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.